Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 6 Juni 2024 dalam Pekan Biasa ke-9 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari, Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas hari yang baru. Engkau telah menyertai kami sepanjang istirahat kami malam hari ini. Engkau telah menjaga kami dari berbagai mara bahaya, sehingga kami dapat memulihkan tenaga dan pikiran kami melalui istirahat kami. Kini kami bersyukur karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk menikmati hari yang baru. Semoga sepanjang hari ini kami mampu mengikuti kehendak-Mu. Semoga setiap tutur kata yang akan kami ucapkan mampu mencerminkan kasih-Mu. Semoga seluruh indera kami dapat kami gunakan dengan baik untuk mewartakan kasih-Mu. Doa ini kami panjatkan kepadamu, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 2, ayat 8-15. Saudara terkasih, ingatlah akan ini. Yesus Kristus keturunan Daud yang telah bangkit dari antara orang mati itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pewartaan Injil inilah aku menderita, malahan dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Sabda ini benar. Jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatkanlah dan pesankanlah dengan sungguh-sungguh semua itu kepada mereka di hadapan Allah. Dengan demikian, mereka tidak akan bersilat kata yang sama sekali tidak berguna, tetapi malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Berusahalah agar engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang mewartakan sabda kebenaran itu dengan terus terang. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku.
Ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya Ia beritahukan kepada mereka. Ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Berilah aku mengerti, maka aku akan mentaati hukum-Mu. Aku akan menepatinya dengan segenap hati, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil Suci menurut Markus, bab 12, ayat 28b sampai 34. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan tak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu. Maka Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah."
dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Salib adalah simbol kasih sejati. Renungan dibawakan oleh Robertus Suparjo. Salam kasih dalam perjalanan iman. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Berjumpa kembali untuk bersama-sama membangun iman dan mewujudkan kasih Kristus dalam perjalanan hidup kita. Dalam bacaan pertama hari ini, kita belajar pada Santo Paulus dalam mengikuti dan menjadi murid Yesus yang sesungguhnya. Sebagai murid, Paulus mewartakan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Mudahkah itu dijalankan? Paulus mengisahkan bahwa ia harus menderita dan bahkan dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi apakah itu sia-sia? Tidak. Paulus justru merasa bangga menjadi pewarta Yesus. Mengapa? Yesus yang diikuti tidak pernah ingkar janji. Ia menjanjikan dengan menjadi murid, Paulus akan mengalami kemuliaan yang kekal bersama Yesus yang telah mulia. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Oleh karena itu, Paulus berpesan agar kita terus berupaya untuk menjadi layak di hadapan Allah sebagai pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan benar. Pada bacaan Injil, Yesus mengajak kita berfokus pada hukum kasih. Ketika ditanya oleh seorang ahli Taurat, hukum manakah yang paling utama? Yesus memberikan jawaban dengan sangat simpel. Ia berbicara tentang kasih. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dengan jawaban itu, tampaknya Yesus merangkum 10 perintah Allah dalam kitab Taurat. Kedua hukum itu saling terkait, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Mencintai Allah harus terungkap dalam cinta terhadap sesama, dan dengan mencintai sesama, kita dapat menyatakan cinta terhadap Allah. Namun sangat disadari tidak mudah mewujudkan pesan kasih itu dalam kehidupan di tengah masyarakat. Kita dapat melihat tidak sedikit umat beragama gagal memaknai kasih itu dalam mewujudkan ajaran iman atau keyakinannya. Pertama, ada orang yang ingin menunjukkan cintanya pada Allah dengan membela Allah. Mereka berpandangan bahwa Allah harus dibela kehormatannya. Namun di saat mereka membela Allah, mereka mengabaikan kemanusiaan. Perjuangan membela Allah dilakukan dengan melakukan kekerasan dan penyerangan terhadap orang yang berpaham lain. Mereka merasa bahwa keyakinannya identik dengan Allah, agama identik dengan Allah,
maka harus dibela dengan cara apapun. Kedua, ada orang yang ingin membenarkan kepentingan dan pemikirannya dengan memperalat Tuhan. Dengan memperalat Tuhan, maka mereka memperoleh legitimasi teologis bahwa apapun yang mereka lakukan dapat dibenarkan dan disetujui oleh firman Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam ayat-ayat kitab sucinya. 3. Ada pula orang yang mengabaikan Allah. Baginya Allah tidak penting. Mereka tidak peduli dengan kehidupan religius atau beragama dan kaitannya dengan Tuhan. Mereka berkeyakinan bahwa hidup merekalah yang menentukan, tidak ada campur tangan dari Tuhan. Sakramen baptis telah mengikat kita untuk menjadi murid-murid Yesus. Dengan baptisan yang kita terima, kita menerima 3 tugas Kristus, imam, raja, dan nabi. Kita bertugas menjadi imam, dipanggil untuk menyucikan diri, keluarga, dan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Menjadi raja yang memimpin diri sendiri, keluarga, dan masyarakat maupun dalam lingkungan untuk menguduskan dan menyatakan sabda Allah melalui kesaksian hidup kita. Kita juga dipanggil menjadi nabi yang mewartakan sabda Allah melalui dan dalam seluruh sisi kehidupan kita. Tugas dan panggilan itu dikuatkan dengan sakramen Krisma yang kita terima. Setelah menerima sakramen Krisma, kita dinyatakan sebagai umat beriman yang dewasa, yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mewartakan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, sebagai orang Kristiani, kita dipanggil untuk menjadi teladan, mewujudkan kasih dalam kehidupan kita. Mengasihi Tuhan dalam kondisi baik memang mudah. Mencintai sesama yang menguntungkan, yang baik juga bukan hal yang sulit. Tetapi ketika berada dalam kondisi buruk, mengasihi Tuhan maupun mengasihi sesama itu tidak mudah. Sanggupkah kita bersyukur di saat kita berada dalam kondisi buruk kehidupan kita? Sanggupkah kita mengampuni, bergandeng tangan, bahkan merangkul mereka yang membuat kita bangkrut, sakit, atau jatuh? Marilah kita mohon kepada Yesus Sang Teladan Kasih. Ia telah menunjukkan kasih-Nya dengan memberikan hidup-Nya untuk kita. Semoga kita dimampukan untuk mencintai Tuhan dalam seluruh situasi kehidupan kita. Mampu bersyukur tanpa mengeluh, semakin mencintai sesama kita dengan meringankan beban mereka, mengampuni kesalahan mereka, dan hidup bersama mewujudkan kesejahteraan hidup. Semoga Tuhan selalu menyertai perjalanan panggilan kita. Marilah berdoa. Tuhan, tambahkanlah senantiasa cinta kasih kami kepadamu, agar dengan cinta itu kami dapat bertumbuh menjadi orang yang tenang, mantap, kuat, dan senantiasa bahagia dalam menghadapi semua perjuangan hidup kami di dunia ini. Jadikanlah hati kami penuh dengan cinta seperti hati-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.